Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi, Guru yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalinyamatan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta desiminasi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya akan menyampaikan desiminasi materi budaya positif. Sebelum memulai, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari saya hentakkan berdoa dimulai. Selesai. Mari sebelumnya Ibu-Ibu, Bapak, saya minta untuk yel-yel dulu sebelum nanti saya menyampaikan materi. Yel-yel kita SMK ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas antusiasnya berada di sini untuk untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Materinya mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar materi ini, juga Bapak Ibu guru mungkin pernah membaca dan ikut belajar di dalamnya. Nah, ini saya hari ini akan menyampaikan materi budaya positif. Pertanyaan pemantik di sini ada setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak setuju nanti Bapak Ibu guru bisa menuliskan di kertas ini. Kira-kira nanti ditulis apa, nomor 1, nomor 2 ditulis dulu. Kemudian setelah nanti saya menyampaikan materi, betul tidak jawaban saya di awal ini gitu, atau keliru. Nah, nanti kita bisa mencocokkan dengan materi yang sudah ada. Monggo silahkan. Jadi ada pertanyaan pemantik, ada 2. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju atau tidak? Nah, direkam dulu di kertas itu, disimpan dulu. Oke. Terus berikutnya, materi yang akan saya sampaikan ini ada beberapa. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan, ini menjadi terkait. Jadi ada kaitannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua materi ini terkoneksi, jadi ada koneksi antar materi. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, saya akan mulai dulu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu memang harus ada di dalam diri anak-anak kita. Ini ada teori kontrol, yaitu teori
teori pilihan, ilusi kontrol, perubahan paradigma. Jadi kita biasanya itu mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini, nah kita itu mengontrol anak, siswa, mengontrol anak atau mengontrol siswa. Itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terus berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan sebagai guru kan maksudnya ke orang dewasa. Nah, kita itu memaksa anak itu untuk manut dengan kita. Nah, itu merupakan hal yang harus diubah di dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, selanjutnya teori kontrol ini, nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini menurut Stephen R. Choi mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini menurut pakar ya, menurut pakar. Nah, di perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan, siapa sesungguhnya yang mengontrol, yang memiliki kontrol? Saya ada ilustrasi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Saya mempunyai koin, ya. Koin itu saya masukkan ke genggaman saya seperti ini. Nah, menurut saya koin ini kan berharga untuk saya. Nah, jadi orang lain bagaimana caranya dia bisa membuka genggaman saya? Kira-kira dengan hal seperti apa? Kalau saya itu sampai mau membuka, mungkin ada bapak ibu guru yang bisa dengan merayu gitu ya, membujuk, sedikit memaksa, menggelitik. Nah, jadi ketika kita menjadi kontrol, kita itu yang akan memegang kendali. Jadi saya itu dirayu mau, maka saya akan membuka dan memberikan koin saya tadi. Intinya berarti dari situ saya mau dikontrol seseorang atau guru, mungkin saya sebagai siswa gitu ya, saya mau dikontrol. Jadi ini kembali ke yang pertama. Nah, ilusi guru mengontrol siswa. Jadi murid itu mau, jadi mau dikontrol gurunya, karena yang pegang kendali kan murid. Nah, murid mau, saya pengen jadi baik. Nah, maka guru itu meminta kita untuk menjadi baik, murid itu. Nah, murid itu mau. Tapi kan tidak semua murid itu dikontrol mau. Ya. Pasti ada anak yang pasti ada kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya guru supaya
bisa merubah pandangan dari anak-anak yang beraneka ragam. Anak-anak kan memang datang dari bermacam-macam ya latar belakang yang berbeda. Dari keluarga sudah berbeda, kemudian dari sosial, ekonomi itu sudah berbeda. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru itu membuat anak-anak itu menjadi nyaman dan menyenangkan di dalam pembelajaran kita. Nah, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu mengatakan bahwa kita adalah seorang petani. Kita itu seorang petani, kemudian sekolah ini, SMK ini sebagai lahan, dan anak-anak kita itu benih. Nah, benih disebarkan di lahan atau sekolah yang mempunyai sarana prasarana bagus, kemudian mempunyai guru yang bisa menuntun anak-anak, membimbing anak-anak ke jalan yang baik. Nah, itu nantinya anak-anak pasti akan tumbuh sesuai dengan biji yang disebar. Anak-anak padi, dia akan menjadi padi yang baik. Nah, untuk seperti mungkin ada hama, rumput dan sebagainya, nah, itu adalah seperti umumnya anak-anak itu ada pelanggaran. Nah, itu seperti itu. Nah, guru gimana caranya supaya tanaman ini bisa tumbuh menjadi baik? Nah, dengan cara membimbing, menuntun anak-anak menjadi bahagia hidupnya nantinya setelah keluar dari sekolah. Nah, ini saya kembali ke perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di stimulus respon, nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol itu berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa, oh aku pengenku ini, nggak bisa, karena kita harus melihat pandangan orang. Jadi dari pandangan satu orang dengan yang orang itu kan berbeda. Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin contoh, anak-anak itu melakukan pelanggaran menurut kita. Tapi anak-anak itu sebenarnya mempunyai tujuan. Nah, contoh mungkin dia nakal. Ya sebenarnya ada anak nakal ya, maksudnya kurang disiplin. Nah, itu dia mencari perhatian, oh biar diperhatikan. Nah, tujuannya berarti anak-anak itu mempunyai tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Kalau kita enggak, biasanya kita melihat, oh anak enggak pakai sepatu hitam, wes salah. Nah, kita harus tanya dulu kepada anak-anak, kenapa, alasannya apa, gitu. Jadi kita tidak bisa langsung ya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya. Nah, sebaiknya memang kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak harus selalu dikontrol. Mungkin kalau anak-anak pertama dikontrol oleh peraturan dan sebagainya, itu akan membentuk anak-anak menjadi baik. Nah, tapi bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, tidak usah disuruh, tapi saya melakukan. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, kalau di sini model berpikir menang-menang. Pokoknya mikirannya kita berarti harus ke positif semua ya, menang-menang. Oh tugas banyak enggak? Tugas sedikit bisa diselesaikan. Mungkin seperti itu. Iya kan? Tugasnya mudah. Tugas mudah. Nah, pasti bisa ada solusinya. Saya bisa dan saya mau. Ya, saya bisa dan saya mau. Oke. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh apa adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi intinya itu memang kita harus bisa menanamkan motivasi intrinsik, enggak motivasi eksternal, oke, ekstrinsik. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa? Disiplin itu apa? Terus apa yang terlintas di pikiran kita? Nah, kebanyakan pasti seperti ini. Orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Nah, paling kan kita kan mindsetnya ke situ ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu tentang seperti itu. Nah, pada saat saya mendapatkan materi ini kan juga saya berpikir seperti itu. Oh, ya ternyata ya mungkin selama ini saya itu keliru dan saya memang harus mulai bergerak untuk mendisiplinkan anak itu nggak harus dikasih hukuman, tetapi kita bisa memberikan alternatif yang lain. Contohnya apa kita nanti bisa pikirkan. Yang penting anak-anak itu bahagia, dia nyaman, dia nggak merasa terintimidasi seperti itu. Wah, aku dihukum guruku ini seperti itu. Jadi diusahakan kita itu mulai berpikir ke situ, tidak menghukum anak. Caranya gimana? Ini menjadi pertanyaan dari saya dan mungkin Bapak Ibu guru semuanya. Gimana caranya? Ada kalau di SMK ini kan anak-anak kompleks sekali ya, kompleks dari yang seperti ini, rambut, baju dan sebagainya. Sudah ada peraturan, oh rambut harus sekian, nanti anak seperti itu terus. Nah, gimana ini caranya supaya anak itu tumbuh dari dalam sendiri, enggak dari luar. Kamu kalau rambutmu enggak dipotong, kamu akan ini atau dan sebagainya, bla bla bla. Nah, ini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadinya di dalam
sekolah itu kan ada peraturan. Nah, itu seperti itu. Kalau sekolah tidak ada peraturan, pakai baju sembarangan. Nah, kenapa sekolah itu harus ada peraturan? Nah, supaya ada disiplin di situ. Baju seragam hari Senin OSIS, hari Selasa OSIS misalnya. Nah, itu baik sekali. Tapi di situ juga istilahnya merdeka dalam arti anak-anak bisa menggunakan bajunya itu dengan baik, dengan rapi. Nah, lanjut lagi ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, yaitu nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori Bonner menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, apapun itu. Nah, kemudian Dian Bosen ya, Dian Bosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebenarnya ini materinya bagus sekali ya, bagus. Nah, kalau kita akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, materi ini sangat baik. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, kita kenal menjadi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, minimal. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masuk ke dalam kategori motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi masih ada motivasi dari eksternal, dari luar, yang membuat kita itu melakukan. Nah, yang melakukan tapi karena ada peraturan. Nah, itu. Terus berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal. Terus berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Nah, karena kita akan disiplin, ya, kita menghargai diri kita sendiri. Nah, contohnya kita berangkat tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Nah, itu masuknya ke dari menghargai diri kita sendiri. Oh ya, nanti anak-anak jadi disiplin juga karena melihat gurunya yang disiplin. Nah, anak-anak kita itu biasanya melihat dari perilaku kita. Nah,
kita disiplin anak-anak, saya yakin itu ikut mengikuti kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini agak membingungkan ya. Nah, mungkin, saya bacakan dulu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari pemberian penghargaan. Mungkin kita dengan anak-anak kita yang di rumah, besok kalau naik kelas, ibu belikan tas. Nah, kadang kita dengan anak-anak kecil seperti itu. Nah, mungkin kalau dengan anak-anak kecil masih bisa karena anak-anak kecil kan memang dididik, dituntun dari kecil. Jadi ditumbuhkan motivasinya dulu. Tapi kalau ini terjadi pada anak-anak SMK ini, ya toh. Nah, anak-anak SMK kan ya nggak mungkin kita bujuk terus dan merayu gitu kan, tidak. Jadi anak-anak harusnya kalau sudah SMK itu wis terbentuk, tapi kita nggak bisa tahu dari latar belakang keluarganya seperti apa, ya kan? Nah, itu jadi seperti anak-anak itu bagaikan kertas buram, sudah ada garis-garis tipisnya yang dibawa dari rumah karena dia mempunyai kodrat alam itu. Nah, anak sudah punya kodrat alam, oh ning rumah kayak ini, oh ya, dari keluarga, dari lingkungan. Sampai di sekolah kita sebagai guru, nah, itu menebalkan garis-garis tapi yang positif, dan yang negatif itu ditipiskan, dihilangkan. Nah, gimana caranya itu? Nah, kita memang sebagai guru sebenarnya mempunyai tugas yang sangat berat ya, yang berat. Nah, kita harus memang bimbing untuk ke anak ke jalan yang benar. Nah, padahal di lingkungan anak itu kita nggak ngerti, sudah terbentuk seperti itu. Nah, gimana caranya itu? Nah, garis-garis yang sudah ada, kodrat-kodrat alam yang nggak baik itu dihilangkan. Mungkin nggak bisa dihilangkan dengan cepat, tapi membutuhkan proses. Nah, 3 tahun kita mengajar anak. Nah, gimana ini selama 3 tahun kita bisa menghilangkan garis-garis yang negatif menjadi garis-garis yang positif. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah, contohnya apa, Ibu, Bapak? Kalau penghargaan itu merusak hubungan. Nah, saya pernah di suatu kelas, ya loh. Di suatu kelas itu anak itu ada yang mendapatkan penghargaan karena nilainya bagus. Kemudian ada siswa yang lain yang nilainya nggak bagus, tetapi ini adalah sahabat, bestie. Nah, dia akan jadi seperti itu, merusak hubungan itu. Contohnya itu. Mungkin ada contoh yang lain dari situ. Nah, iya, terus, padahal saya itu garapnya bareng. Nah, tetapi kok nilai saya seperti ini. Nah, jadi ini terus merusak hubungan. Penghargaan yang merusak hubungan. Rasanya itu seperti dihukum, ya kan? Nah, jadi ini mungkin harus ada hal-hal yang diubah dari kita. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan.
Nanti kalau bisa mengerjakan ini dengan cepat, contohnya seperti itu, mendapat nilai 100 itu cepet-cepet. Makanya dia itu nggak teliti saat mengerjakan. Nah, jadi itu, pokoknya pengadaan itu. Jadi anak kurang fokus, tidak teliti dan sebagainya. Terus ya itu, maka dari situ penghargaan itu sebenarnya kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas, nah itu hampir sama yang mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas itu juga seperti itu. Jadi cepet-cepetan, kualitasnya kurang, malah ya kurang maksimal. Yang penting kok aku entuk hadiah, ngono. Yang penting mumpuk, centang biru, jempol. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Ya itu cepat-cepatan itu, jadi apa adanya. Penghargaan itu mendukung, terus motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi yang paling baik, paling harus kita pilih ya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Saya mendapatkan nilai karena usaha saya belajar, gitu. Terus saya teliti mengerjakan, kemudian saya rapi. Nah, kemudian saya nggak mau asal nyontek, tapi saya itu punya kreativitas. Nah, jadi dari dalam, pengen yang terbaik, tidak memikirkan nanti saya dapat nilai bagus dan sebagainya, tidak. Tapi saya memberikan, caranya, cara menumbuhkan motivasi dalam diri. Nah, yaitu kita akan bahas selanjutnya. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberi apresiasi, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Seandainya kita kan jadi guru juga pengen memberikan apresiasi kepada siswa, oh kamu nilainya bagus. Nah, tapi ada beberapa hal ini yang harus diingat. Jadi mungkin secara khusus anak dipanggil, Mbak nilainya bagus. Nah, semangat, teruskan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tidak mengunggulkan siswa itu ya salah satu. Kalau mau mengunggulkan seperti itu ya kepada semua siswa gantian. Oh, Bu Farah. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi anak-anak itu senang sih, ya ampun, namaku nggak disebut. Nah, anak itu mungkin sudah jadi ya seperti itu. Jadi kita saat mau memberikan apresiasi kita melihat itu secara khusus, pribadi, mungkin pengakuannya secara konsisten. Nah, kalau konsisten ya terus menerus dikasih apresiasi. Oh, nilai kamu ini baik, anak-anak itu jadi senang. Nah, kalau anak-anak senang, oh berarti saya harus semangat ngarape, saya semangat ini. Nah, itu kan menjadi tumbuh dari dalam. Itu yang ditanyakan Pak Heri. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Nah, masuknya kemana? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu tidak baik. Nah, kira-kira apa ini disimpan dulu dalam hati atau ditulis di situ boleh? Tulis. Nah, nanti akan saya kasih jawabannya. Ya. Ya, yang pertama yang tadi pertanyaan pengantin kan ada dua itu boleh
mau setuju atau tidak setuju, nomor 1 setuju, nomor 2 tidak setuju boleh. Terus yang ini, nah ini saya kan tidak menuliskan angka ya, dianggap saja ini yang mencatat 100 kali itu angka 1 gitu. Angka 1. Kemudian yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, maksudnya ke hukuman atau konsekuensi. Sudah bisa saya ganti? Bisa. Langsung dijawab? Langsung jawab di kertas aja. Kertas dulu, nah nanti kita cocokkan. Nah, kira-kira kalau method kita selama ini itu seperti ini betul ataukah tidak? Itu berarti nomor 34 ya Bu? Ini nomor 34. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak membawa topi saat upacara. Ini nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu guru bisa mengerti, oh ternyata itu maksudnya ke hukuman. Ternyata ini maksudnya ke konsekuensi yang harus saya lakukan karena saya sudah melakukan ini. Lanjut. Boleh tanya Bu? Ya. Untuk hukuman atau konsekuensi itu kan hubungannya dengan peraturan. Kalau kita bisa menjawab hukuman atau itu menjawab konsekuen, itu kan hubungannya dengan peraturan. Kalau memang itu di peraturan ada tulisannya, katakanlah anak tidak berangkat terlambat itu harus mencatat 100 kali, berarti itu merupakan suatu hukuman. Nah kan gitu. Ya. Jadi gini, mungkin peraturannya yang harus diganti. Kan kita tidak mungkin akan menghukum anak. Iya. Ya toh. Kayaknya nggak ada sih Pak kalau anak harus mencatat itu di peraturan kan nggak ada. Iya. Kalau itu peraturan Menurut Anda apa gitu? Nanti kita bahas. Iya. Ada Lanjut ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat bekerja. Ini nomor 5 ya? Ya, 5, 6. diulang lagi Bu. Yang Biasa Bu. mulai dari mana? Dari awal lagi. Ada suwen. Yang nomor 1, nomor 2, 2, 3, 3. 1, 2 ya. 1, 2. Pak Heri sudah? Ini baru catat dulu. Kita di sini belajar bersama deh, Bapak Ibu. Jadi saya ini mendapatkan materi, tapi teman-teman di sini pasti sudah pernah mendapatkan materi ini juga. Nah, kita sharing. Nah, sharing aja, sharing. Nah, kita diskusi bersama. Terus lanjut. Lanjut. 3, 4. 3, 3, 4. Lanjut. Lanjut, Pak Heri. Ya siap. Siap. Oke. 5, 6. 5, 6. Nah, ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Bisa Ibu. Tahu? Kita bahasa Jerman. Ada. Hai. Ya. Ya, sudah. Mari kita bahas. Nah, betul tidak? Betul. Sip. Nah, berarti dari sini hukuman dan konsekuensi itu tahu bedanya. Iya. Oke. Jadi apa itu hukuman itu yang tidak terkait dengan tata tertib atau peraturan. Hukuman. Terus masukkan ke fisik ya. Kalau menurut Bapak itu gimana? Tadi kan anak harus lari,
anak harus melepas sepatu. Iya. Nah itu kan kayak maksudnya ke fisik ya, Fisik. kayak seperti itu loh. Terus ada kaitannya dengan tata tertib. Fisik dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran itu hukuman, tapi kalau konsekuensi itu Boleh. ya, Fisik dan ada kaitannya dengan Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, sesuatu tidak jelas ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. menyakitkan. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Oh, saya dipermalukan karena saya tidak menggunakan sepatu seharian, nyeker. Nah, itu kan secara fisik dia nanti sakit, bisa menginjak apa dan sebagainya, malu, perasaannya tersakiti. Untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, jadi tadi ada contohnya saat bekerja dia menumpahkan air. Nah, di situ kan ada nilai-nilai bajingan di situ. Nah, jadi airnya itu kamu letakkan di mana sampai bisa tumpah. Nah, seperti itu kan ada kehati-hatian, kemudian membersihkan karena sudah terlanjur ya diresiki, tidak dibiarkan. Nah, betul. Jadinya sebagai pertanggungjawaban yang sudah saya lakukan atau dia lakukan atas perbuatannya. Kalau dia sudah menyobekkan buku teman ya diganti. Dia sudah mencoret-coret tembok ya diresiki, menghapus karena dia sudah mencoret-coret tembok. Marah, hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian yang di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi ini ada hukuman dan konsekuensi. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut mengenai ini. Nah, sekarang masuk di keyakinan kelas. Ini materi berikutnya. Apakah Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah pernah. Nah, kita di SMK itu kan tidak seperti saya contohkan SD. Nah, kalau di SD itu kan ada guru kelas. Dia Bu guru atau Pak Guru itu mengajar di kelas itu seharian. Sudah seharian dia lagi. Pak Guru, Bu Guru itu mengajar semua mapel. Nah, kalau kita di SMK itu sesuai dengan bidangnya. Bisa hari ini saya di kelas A, bisa besok di kelas B dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ada keyakinan kelas seperti ini? Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh warga dalam kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas ini dibuatnya itu satu kelas bersama-sama dengan gurunya. Ya, seperti komitmen atau kadang ada yang mengatakan kesepakatan. Kalau saya sudah pernah melakukan itu di kelas saya. Tetapi sebelum itu saya memberikan benang merah dulu. Memang saya bukan wali kelas. Mungkin di kelasmu sudah ada peraturan dengan wali kelasmu. Tetapi pada saat nanti
belajar dengan Bu Esther. Nah, nanti kita buat kesepakatan pada saat jam saya saja dan berlaku di jam saya. Nah, saya mengatakan itu soalnya nanti anak bisa ini, loh kata Bu Esther kayak gini. Nah, anak-anak kan mungkin ada yang seperti itu, maka sebelum itu kita garis bawahi dulu. Boleh menggunakan HP di pelajaran saya pada saat kalian akan membuat brosur, nah di Canva dan sebagainya. Jadi setiap pertemuan saya, keyakinan kelasnya saya itu berubah sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini apa. Kalau hari ini saya praktek dan saya menginginkan nanti anak itu membuat urutan kerja dalam praktek itu. Nah, dibuat foto itu nanti dirangkai. Nah, itu boleh, berarti ada HP di situ. Pada saat enggak ada HP yang akan di situ dan ini disepakati semua. Nah, anak-anak itu mungkin selanjutnya Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan seperti itu di saat kelasnya, dimana saat Bapak Ibu guru mendapatkan jam di saat-saat ngantuk seperti jam 1 sampai jam 3. Nah, itu kita buat kesepakatan. Nah, anak-anak menuliskan kesepakatan. Nah, kita itu membuat tulisan tersebut yang sudah disepakati anak-anak, kemudian kita baca lagi, kemudian kita buat menjadi kalimat positif. Nah, contohnya jangan minum di kelas. Nah, Bu gimana Bu? Kan kita pelajaran itu lama, boleh nggak kalau minum di kelas? Nah, kalau anak-anak menyepakati Bu nggak boleh minum di kelas, baik kita ubah kata-katanya. Boleh minum dengan izin kepada guru yang mengajar. Tapi kan itu pas di kelas saya, jadi ya izinnya dengan saya. Mohon maaf saya mau minum. Nah, mungkin boleh. Tapi kan nggak berarti kalian itu nanti minum terus kan enggak. Nah, jadi tetap kita itu bimbing gitu. Meskipun itu usulan dari anak, tapi kita tetap mengarahkan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama, nah contohnya ini Bapak Ibu guru. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, nah, perlu merasa aman. Nah, jadi di situ kan kalimat positif semua, nggak ada yang kalimat negatif. Nah, nanti saat Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas ya kalimat-kalimat yang positif. Jadi akan mengeluarkan aura positif gitu. Kalau kita berpikirnya sudah positif, pasti hal-hal positif baik akan terjadi. Ya. Mungkin ada pengalaman dari Bu Aifa yang sudah praktek. Nah, gimana Bu saat Bu Aifa membuat keyakinan kelasnya? Iya, Bu Esther. Teman-teman saya sudah pernah melakukan keyakinan kelas. Juga di aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar dan sudah di ACC ya, dapat sertifikat. Jadi dulu itu saya membuat keyakinan kelas untuk kelas 10, kelas yang saya ajar hanya 3 Bu sebenarnya. Dari dasar-dasar, jadi mulai dari karena saya di jam siang sampah itu awalnya berserakan. Nah, jadi yang pertama itu kesepakatan saya adalah kebersihan kelas. Jadi kalau ada sampah sudah otomatis langsung diambil, buang. Karena jam-jam siang itu sudah tahu sendiri nih Bapak Ibu ya. Yeah. Yang kedua adalah sholat. Karena kan memang beberapa siswa jam siangnya itu ada yang mungkin luhur masih pelajaran, ya terus sekalian atau apa itu biasanya nggak tertib. Yeah. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan teman. Ada geng-gengan, ada individualisme nggak ada, jadi semua itu bekerja sama.
Terus juga termasuk bekerjasama dalam hal yang paling apa ya Bu, paling sering itu handarbeni terhadap apa namanya semua yang ada di kelas. Rasa memiliki handarbeni, rasa memiliki. Termasuk kipas di jam-jam akhir itu biasanya sudah selesai, ya kan? Kipas anginnya masih hidup, bangku jendela itu masih Baru saat keras itu. iya itu pasti saya lakukan di situ. Itu akhirnya kalau saya yang Baru saat keras. keyakinan kelas. selalu saya ingatkan, dan ternyata memang lama-lama itu akan terbiasa. Terbiasa terbentuk ya. Jadi mungkin dari situ kalau anak dibiasakan ke hal-hal yang baik, nah mudah-mudahan pasti dia akan perlahan. Nggak langsung tek sih enggak, tapi ada proses. Nah, jadi nggak harus langsung dihukum. Sama, ayo kamu enggak, tapi ya diarahkan kepada adanya keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas. Nah, mungkin pertamanya awalnya sulit, nah lama-lama bisa. Ternyata sudah dipraktekkan oleh Bu Anissa. Iya, dan tambahannya Bu, saya bukan hanya kita berkeyakinan kelas, itu juga dicatat, ditulis dan ditandatangani oleh semua anggota kelas dan Bapak Ibu. Sip, bagus sekali. Terima kasih Bu Alifa. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu guru bisa membuat seperti itu keyakinan kelas dengan kelasnya masing-masing. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini kalau terpenuhi pasti kan tidak ada pelanggaran. Nah, jadi mungkin anak-anak itu ada hal di kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif. Nah, saya kasih contoh, tapi contohnya ini sederhana gitu. Contohnya sederhana. Jadi saya kasih nama Cahaya gitu ya. Cahaya ada nggak? Ada, siswa kita ada. Cahaya ya. Yang nggak ada siapa ya? Mama ada sekarang ada Mama ada. Melati, ya Melati gitu aja ya. Melati. Nah, jadi Melati ini, ya Melati ini melakukan suatu perbuatan. Nah, Melati ini merebut atau meminta dengan paksa bekal yang dibawa oleh temannya. Nah, ini clue-nya seperti itu. Tinggal Melati ini menjawabnya gimana? Setelah kita tanya. Nah, Mbak Melati, kenapa kamu merebut rotinya Mbak Cici? Itu aja ya. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya ternyata karena saya lapar. Nah, dari situ berarti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Bertahan hidup. Nah, iya, karena saya lapar, maka saya itu tak rebut roti Cici, kan gitu bahasanya. Nah, itu kalau jawabannya lapar. Kemudian Melati saya tanya lagi, ternyata jawabannya berbeda. Jadi ini ada beberapa kasus, ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di apanya. Nah, kalau tadi jawabannya lapar, berarti dia itu memang bertahan hidup. Tadi tidak dikasih bekal orang tuanya. Tidak dikasih saku, sehingga dia itu nggak bisa jajan, lapar. Makanya tak rebut punya Cici. Nah, kayak gitu. Ini bisa dikoordinasikan dengan orang tua. Berarti anak ini, gimana biar dia
Kemudian Melati ini saya tanya gini, Mbak Melati, pasti kamu ada alasannya. Kenapa kamu mengambil rotinya Cici? Karena saya bosan Bu, saya dibawain bakwan terus. Nah, saya pengen makan roti. Nah ini maksudnya ke kebebasan. Nah, jadi mungkin orang tua itu juga harus mengerti kebutuhan anak. Anak bisa ngomongin bedino bakwan terus umpamanya. Nah, berarti kan anak juga harus ditanya ini, oh pengennya apa gitu. Jadi dia bebas memilih, enggak diwadahi nyapa ngono. Nah, ternyata isinya bakwan bakwannya bakwan sayur, bakwan jagung, sama bakwannya saya bosen. Nah, itu maksudnya di kebebasan. Jadi anak kurang kebutuhan dasar manusia di kebebasan itu kurang, karena selalu hanya dikasih ini, tidak ada, nggak bisa memilih. Terus berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sebenarnya Melati itu bawa roti, podo-podo bawa roti nih, tapi roti berbeda. Tapi karena dia itu makannya itu minggir orang, maksudnya, iya, berdua gitu. Nah, terus teman-temannya itu, jadi seperti ada teman-teman itu ngeblok kayak gitu. Dia merasa tersisih. Oh, aku cuma roti singkong ya, roti sungguh. Berarti kan itu kan singkong. Roti singkong. Nah, singkong godokan. Nah, itu godok. Kemudian gini, wah aku harus bisa ini supaya teman-temanku ngerti kalau saya ini juga berani. Nah, dia merebut. Nah, merebutnya itu mencari perhatian teman-temannya, supaya teman-temannya itu juga mau bermain bareng, makan bersama gitu. Maksudnya ke kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya sebenarnya saya sama-sama, kan kita sama-sama. Saya juga bekal, meskipun siji roti asli, yang satu roti sungguh singkong. Nah, KB ada seperti itu. Nah, makanya anak-anak itu memang diarahkan supaya tidak ada ngegeng seperti itu. Nah, di situ anak-anak jadi bisa bergaul bersama-sama, jadi tidak ada yang wah sendiri gitu. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan jadi memang kita kalau ada satu atau dua hal di kebutuhan dasar manusia yang kurang, pasti akan terlihat berbeda dari anak-anak itu. Tapi kalau semua kebutuhan dasar anak-anak itu terpenuhi, sepertinya anak-anak pasti akan baik. Rajin belajar, tugas-tugasnya ya dikerjakan dan sebagainya. Kita beralih ke dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan akan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kalau kita, berarti kan kita sendiri yang membuat dunia berkualitas itu, sehingga kita nyaman gitu. Nah, jadi saya merasa senang saat saya diterima menjadi P3K. Nah, itu kan dunia saya menjadi, oh saya jadi senang gitu.
dari DTT terus diangkat jadi P3K gitu kan ya. Nah, itu happy. Ke-13. Nah, ini tuh lanjut ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi 5 kontrol posisi. 5 kontrol posisi. 5 posisi kontrol. Ada 5. Nah, penghukum, kemudian pembuat, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, nah, kira-kira kita sebagai pendidik selama ini kita berada di posisi mana? Nah, kalau saya sendiri, saya ingat-ingat sendiri lah. Saya itu berada di posisi 3 dan 4. 3 dan 4 itu sebagai teman dan pemantau. Kalau sebagai teman, ya sudah orang foto besok dibawa ya. Nah, sambil tarik terus kalau pemantau, kamu tahu peraturan kalau praktek kamu harus bawa apron. Nah, begini pemantau, jadi mengingatkan peraturan tahu kan? Ya. Terus jadi yang sering saya lakukan 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, yang baiknya itu, yang idealnya itu sebagai manajer. Jadi kita posisi itu lurus aja, tidak kita sebagai penghukum. Kowe ora mbok iki ngadeg ning arep kelas. Nah, tidak. Nah, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak tahu tuh Bu Esther itu jauh-jauh dari Kudus naik motor ke sini untuk mengajar kamu. Iya. Pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita profesional. Ya, mau kita mau berangkatnya pakai apa, mau jam berapa, tapi kita nggak boleh seperti itu dengan murid. Oke. Maka itu nggak masalah. Nah, ini restitusi segitiga restitusi. Ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan nomor 3 menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang sudah ada, Bapak Ibu saya akan memperlihatkan video. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
siang. Selamat siang, Bu. Ya. Bu Esther tadi pagi mendengar dari guru piket kalau Mas Jasa sering terlambat ya. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 3 kali terlambat. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa memperbaiki kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Mas Jasa, mari kita cari solusinya di sana ya. Iya, Bu. Mas Jasa datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Mas? Karena saya sering begadang sambil main HP sehingga kurang tidur dan kebangun siang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, tahu, Bu. Kalau terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Karena saya berangkat ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat buat kita. Ya, Bu, saya menyesal dan minta maaf karena saya sering terlambat. Baik Mas Jasa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dan sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, sikap apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolahan. Baik Mas, kamu sudah menemukan solusinya dan nanti Bu Esther akan berkoordinasi dengan orang tuamu supaya nanti kamu tidak berangkat datang terlambat lagi. Terima kasih, kamu bisa pulang, hati-hati di jalan. Ibu, terima kasih, Bu. Saya Jajal Alfa kelas 11 kuliner 1 merasa senang telah mendapatkan bimbingan dari pembinaan dari Bu Esther. Saya mengetahui kesalahan saya dan apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah itu supaya nanti saya lebih baik dari itu. Nanti praktek segitiga restitusi. Mungkin nanti kalau kurang jelas saya akan kirim YouTube-nya, filenya, bisa Ibu pelajari, bapak-bapak juga. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri materi yang akan saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di pembelajaran kita. Ya kita SMK ya. Oke. Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Mari saya dengarkan. Sudah ada data. Iya. Kayak kemarin ya Pak, ini Pak. Selesai. Ya.